Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita simak lebih jauh. Kenapa orang berpecah belah? Apa sebab orang bertengkar? Apa sebab orang bermusuhan? Satu, yang paling aktual sekarang, orang bermusuhan, orang berpecah belah gara-gara apa? Pemilu. Iya, ibu-ibu, jangan pecah belah gara-gara pemilu. Jangan bertengkar gara-gara pemilu. Pemilu adalah pesta. Ibu, kalau saya tanya, kalau ibu bercerita pesta, apa yang ada di otak ibu? Kalau kita ingat-ingat pesta, apa yang ada di benak kita? Pasti senang-senang, kita gembira-gembira. Pesta pengantin, pesta ulang tahun. Tidak ada orang datang pesta pengantin takut, kecuali yang ada selingkuhnya di sana, dibawa istrinya, takut itu. Ya, pesta demokrasi ini pesta 5 tahunan. Jangan ibu takut, jangan berpecah belah. Kenapa pemilu biasa pecah belah? Kenapa biasa pemilu bisa ribut? Satu penyebabnya pemilu bisa ribut, gara-gara apa? Politisinya sendiri. Caleg, ayo silakan paparkan visi misimu. Jangan kosogok rakyat. Jangan bawakan sembako rakyat. Jangan bodoh-bodohi rakyat. Paparkan saja visi misimu. Ibu-ibu, bapak-bapak mau lihat caleg yang baik atau tidak? Lihat balehonya, apa bahasanya. Saya dokter di bidang ilmu komunikasi. Dari kalimat yang ada di baleho, saya bisa tahu ini beleng-beleng atau cerdas. Tahu beleng-beleng? Beleng-beleng tahu? Itu kalau di Sulawesi Selatan, beleng-beleng itu bahasa Indonesianya dungu. Tahu dungu? Tahu dungu? Minum es krim, dia tiup. Itu dungu itu. Beleng-beleng. Bisa ditahu dari mana bahasanya. Coba lihat, kadang-kala ada caleg nggak masuk akal bahasanya. Lahir dari rakyat, hidup untuk rakyat, mati untuk rakyat. Apa maksudmu, bos? Perjelas. Bikinlah program, misal kalau saya terpilih anggota DPR, garam di Kota Medan gratis. Jelas. Ya. Maka caleg tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Rakyat juga jangan memeras caleg. Diajak sosialisasi langsung dia bilang, "Wane piro?" Nih. Ibu sekarang ini majelis taklim pandai juga dia politik praktis. Ada caleg datang, "Pak, majelis taklim saya 300 orang. Aman, Pak, saya bisa kendalikan, tapi tolong belikan seragam." Ayo. Malah ada dia tulis, "Siap menerima serangan fajar." DPR RI 700.000, DPR Provinsi 500.000, DPR Kota 300.000, jumlah suara 9. Kehidupan kerasmu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau tanya ibu-ibu. Halo ibu? Bu? Halo ibu? Ada ndak orang yang jadi kaya karena menerima sogokan pada hari pencoblosan? Ada? Paling 300.000. Ibu dikosogok 300.000 jadi kaya enggak? Bapak-bapak kalau tidak terima sogok 300.000 jadi miskin apa tidak? Tidak pengaruh. Tapi kalau menerima 300.000, demi Allah, tidak diterima amal ibadah Ramadannya, tidak diterima amal kebaikannya selama 40 hari 40 malam. Maka ibu-ibu, mau bangun negara kita? Bapak-bapak mau bangun Republik Indonesia? Mau? Jangan terima money politik, jangan terima sogok, jangan terima sembako. Perbaiki negara kita ini dengan apa? Hilangkan money politik, hilangkan sogok-sogok. Ibu-ibu, bu, jangan cemas soal isi perut. Allah yang ngatur. Bu, pernah lihat cicak? Pernah lihat cicak? Apa dia makan cicak? Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Enggak ada terminalnya. Satu terbang, satu di dinding. Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Masih ingat lagu kita waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Nggak, setengah mati. Itu lagu dulu waktu kita kecil, dulu lagu-lagu kita waktu kecil bagus-bagus, mendidik. Ya,
Lagu kita waktu kecil kalaupun dandut apa? Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya apa? Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan. Dulu lagu kita dulu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur kau cilaka. Ayo, Bapak, saudara-saudara sekalian. Pertama, yang bisa merusak pemilu kita adalah politisinya, calegnya. Yang kedua, yang bisa merusak pemilu kita, tim sukses. Ini kadang-kala tim sukses sendiri. Disuruh bikin baleho 10, 3 aja dibikin. Ditanya mana yang 7, dia bilang kena angin komandan. Ada tim sukses di sini? Ada. Biasanya itu tim sukses itu kontraktor. Iya. Ibu-ibu, pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Ini SMS lah, ini penghuni sorga dengan penghuni neraka. Dia bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, enggak ada enaknya di sini, di blender terus kita. Kamu bagaimana kabarmu di sorga? Masya Allah, enak betul di sini. Akhirnya berkata ini yang dari neraka, mas bro, bolehkah kami jalan-jalan ke sorga? Bolehlah, tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang. Penghuni neraka kan rata-rata kreatif. Gampang, nanti kami jalan keluarnya. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari sorga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Baik kalau begitu, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif, dan efisien. Sementara jembatan dari neraka sorga belum juga dimulai. Dilihat-lihat ini, kenapa itu jembatan dari sorga belum dimulai? Teriaklah ini dari neraka, woi, kenapa kau belum mulai jembatanmu? Kami sudah sampai di tengah ini. Apa kata penghuni dari sorga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, panitia, ada semua di situ. Di sini hanya anak yatim piatu. Pak Imam tidak tahu komputer, salah campur semennya. Anggota DPR ketawa-ketawa, kami tidak masuk di situ, Ustaz. Pernah juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat, Ibu? Pernah dengar? Jadi masuklah ini Pak Imam sorga. Sampai di dalam sorga, ini Pak Imam dilihat banyak anggota DPR dalam sorga. Kok banyak anggota DPR? Di negara saya banyak yang dia PT tangkap tangan. Kok bisa? Dia datang protes sama malaikat, penjaga sorga. Malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sini? Di negara saya kok banyak ditangkap? Kata penjaga surga, tidak usah kau ribut. Kenapa? Ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang ke neraka. Satu, yang menyebabkan kita ribut pemilu, politisi. Dua, tim sukses. Wahai tim sukses 01, tim sukses 02, silahkan sampaikan kehebatan calonmu, tidak usah kau urusi calon orang lain. Silahkan kau sampaikan apa prestasi calonmu, tidak usah kau urusi kejelekan calon orang lain. Aman. Yang ketiga, yang bisa menyebabkan ini pemilu ribut, apa? Hoax. Ibu-ibu tahu hoax? Tahu hoax? Sepupu satu kali dengan fitnah, bersaudara dengan cerita bohong. Jangankan dalam Islam, jangankan berita bohong, berita benar saja tidak boleh diedarkan apabila itu mengancam kemaslahatan. Saya ulang, dalam Islam, jangankan berita bohong,
berita benar, berita ada kejadiannya, ada faktanya, ada saksinya, betul itu kejadian, benar kejadiannya. Tapi kalau mengancam kemaslahatan, haram kita edarkan. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu, dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hindari hoax dalam pemilu ini. Yang biasa kita masuk penjara, bahkan akhirnya berpisah dengan keluarga. Gara-gara apa? Menyebarkan hoax. Ibu-ibu sekarang gampang sekali menyebarkan fitnah. Terima, dia pendukungnya 01. Dia terima di WhatsApp kejelekan 02, maka langsung di-share. Dia pendukungnya 02, dia terima fitnah dari 01, jelekan 01, langsung dia share. Orang keberatan, lapor polisi, ibu masuk penjara, orang jadi presiden. Namanya dongok-dongok, beleng-beleng. Ya, ale bu, nih tukang gosip ini nih. Nah, kalau begini nih, duduk-duduk begini, damai tapi gersang itu begini. Duduk begini nih, dia enggak cerita tapi mulutnya dong. Apa? Saya tadi lewat, ada yang gosip saya sedengar. Itu juga bajunya waktu di TV One. Pret. Nih. Ibu, yang tukang gosip itu suka ikut campur kan? Iya, biar bukan urusannya dia campuri juga. Orang yang suka ikut campur nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge? Tahu toge bu? Coba lihat toge. Di mana-mana dia ikut campur. Gado-gado, pecel, tahu isi, sop Banjar, tahu soto Betawi, selalu ikut campur. Maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan toge tidak ada yang lurus, semuanya bengkok. Makanya kalau ada di Medan pagi-pagi gosip teriaki, toge nih ya. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Hindari hoax. Yang keempat, yang bisa menyebabkan putusnya persaudaraan. Ini tadi hoax. Nah, sekarang yang keempat yang bisa memutuskan persaudaraan apa? Sangka buruk. Tahu sangka buruk? Contoh, ada ibu-ibu Bayangkari di sini? Ada? Sangka buruk. Telepon suaminya, tidak dijawab, mulai bersangka buruk. Pasti ketemu lagi pacarnya yang SMA itu. Sangka buruk. Kalau ibu mau sangka baik, tenang perasaan, telepon suami, tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon 2 kali tidak dijawab. Oh, suamiku lagi menghadap Kapolda. Tenang perasaan. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, mungkin suamiku lagi buang air besar. Masa kita mau dengar telepon? Sedih. Nih ibu-ibu nih suka sangka buruk sama suaminya. Dia jadikan suaminya tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Baru keluar suaminya 1 jam menelpon. Di mana kau pak? Saya di kantor, jangan ribut-ribut di negara. Di mana kau? Nih. Ada begitu di sini? Gak ada. Pret. Ada juga ibu-ibu suaminya AKBP, dia jadi kombes. Ada? Kata tawan saya, mana ada polisi tidak takut sama istrinya. Iya. Langsung kawan saya bilang, sebenarnya itu polisi tidak takut sama istrinya Ustadz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ada? Masya Allah. Ada bapak-bapak sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Semua gaji kita diambil. Belum naik saja gaji dia sudah tahu. Bahkan dia belum terima, sih dia pikir bulan depan apa saya cicil ini. Gimana caranya? Gaji semua 100% diambil. Kita belikan mobil, dibelikan rumah, dibelikan gencungnya pun kita beli. Sampai tawasnya pun kita yang belikan. Baru mau takut sama istri, apain itu? Orang bilang, Ustadz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya.
Begini, susah Ustaz. Kenapa susah Pak? Masalahnya kalau dia marah Ustaz, dia banting, dia pecah itu piring Ustaz. Saya bilang, sini kau jadi laki-laki. Kalau istrimu pecahkan satu piring, kau pecahkan satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Bu, sayangi suami Bu. Nggak gampang itu jadi suami, apalagi kalau suaminya polisi, kasihan. Di jalan tiup asap knalpot, dimaki-maki sama pengendara, kadangkala diinjak sepatunya sama motor, di kantor dimarah-marah sama komandan, kadangkala ditunjuk perutnya, siap komandan, siap salah, salah. Coba sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Ngapain kau tidak lawan itu komandanmu? Apa mau dilawan? Nah dia komandan. Ini ibu-ibu ini suka menyiksa suaminya. Ayo Bu, baik sangkalah sama suami. Demi Allah, Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa begitu Ustaz? Karena ibu, kami laki-laki yang menanggung ibu dunia akhirat. Coba, kami laki-laki yang nanggung ibu dunia akhirat. Contoh, suaminya ulama, suaminya penghafal Quran, suaminya Senin Kamis puasa, suaminya pendakwah, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan. Demi Allah, kata Al-Quran, ku ampusakum wa ahlikum nara. Orang seperti ini suaminya ulama, istrinya tidak baik sifatnya, suaminya dulu masuk neraka, baru istrinya. Beda kami laki-laki, ibu-ibu. Misal suaminya tukang rampok, suaminya koruptor, suaminya pengedar narkoba, suaminya selingkuh kiri kanan, tapi istrinya sabar, istrinya baik agamanya. Ibu disuruh pilih 7 pintu sorga, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Silahkan ibu pilih sorga mana yang kau mau masuki. Tuh. Maka baik sangkalah sama suami. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Baik sangka, suamiku kan polisi, melayani masyarakat dengan baik. Curi, ini baru cerita sudah marah. Memang ini. Bu, ada orang curhat sama saya di Kalimantan, pengusaha sukses batu bara, tiba-tiba bangkrut. Saya tanya, Pak, bagaimana penghormatan Bapak kepada istri selama ini? Wah, itulah dia Ustadz, saya lebih senang istrinya orang daripada istriku. Tapi ya wajarlah kalau suami kadangkala tidak senang sama ibu. Gimana, ibu tidak pernah cantik di rumah. Suaminya pulang daster tinggi sebelah, tidak sikat gigi, kasih bedak yang dari beras, dikasih ketimun matanya, nonton film India, dia bandingkan suaminya Sahrul Khan, dia kasih naiklah kakinya, makan kacang, pegang remote. Datang suaminya menguap, angkat ketek. Bagaimana suamimu tidak tekanan batin? Di kantor pelayanannya eksekutif, naik pesawat bisnis kelas, sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Bagaimana suami mau betah? Bu, coba mulai sebentar malam, cantik-cantiklah. Mau pulang suami sambutlah dengan lagu Bila Kamu di Sisiku, hati rasa syahdu. Itu ibu-ibu dulu, marah-marah suaminya dia tidak marah. Dia dengar suaminya, kadangkala pun suaminya marah, berantakan rumahnya, istrinya nyanyi aja, insaflah wahai manusia. Itu ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu apa lagunya? Yo ayo, kayak orang kesetrum. Ayo, ibu-ibu, ada ndak yang jahat suaminya? Ada juga. Dengar kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang mengkhianati istrinya, selingkuh. Pak,
Bagaimana karir kita mau baik kalau istri yang setia di rumah mendoakan bapak kemudian hianati? Masih ingat waktu kita ijab kabul? Saya terima nikahnya Ramadan binti Abdurrahman dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Allah yang kita jagadaikan, Allah yang kita jadikan jaminan. Lalu ketika Allah kita jadikan jaminan, lalu kita sengsarakan anak gadisnya orang, Allah pasti marah. Kapolda saja kita jadikan jaminan, marah ketika namanya kita rusak. Saya saja polisi tidak pernah merusak nama baik saya, kau justru merusak nama aku, saya pecat kamu. Apalagi Allah. Maka bapak-bapak kalau istri marah, rumusnya diam. Nggak usah. Kalau ibu-ibu ngomel, diam, biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau perempuan sudah bilang pokoknya, sudah, lebih diam. Kalau perlu makan obat tidur. Ini perempuan dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua, dijelaskan dua, muncul pertanyaan tiga, clear semuanya, dia ungkap lagi 10 tahun yang lalu. Maka lebih diam. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya.